ada nervousnya gitu. Kayak ini akhirnya bisa ke Surabaya nih. Ketemu apa ya? Oke, aku ke situ ya. Sebenarnya saya mau ngasih lokasi nih buat Mas nih. Ada satu gedung, ada bioskop juga. Bahkan ada benteng yang dibangun tahun 1900-an. Itu dia, Pak. Udah dipancing masuk. Balik. Bun. Ya, saya siapa? Simpen aja nih. Waktu di benteng itu ada satu yang aku merasa terintimidasi adalah sosok perempuan yang pakai baju bagus banget, yang dia ternyata adalah satanik. Dia melakukan ritual ilmu hitam waktu dia hidup dan dia bukan orang pribumi tapi dari luar. Dia ngincar aku, mau masuk ke aku. Itu tuh sebenarnya yang aku di dalam diri aku tuh aku udah ngerasa ini dia ngincar gue nih. Orang luar. Bukan, sangat bukan. Ya, semuanya bisa afirmasi kan? Di dalam diri aku tuh aku udah ngerasa ini dia ngincar gue nih. Yakin aku. Itu sih. Ternyata ada ini ya, ada artinya ya. Iya, Mas, pasti Mas deh. Ini ya sebenarnya ya tatanan ya ini semesta kan sebenarnya gitu ya. Makanya kita mau terbawanya ke yang mana, pasti kita akan melalui semuanya. Tapi kita mau stuck di mana nih? Mau menemukan cahaya kita atau mau lost kita lost di sini. Kita di sini loh jadi jahat nanti atau apa, bisa kemana-mana gitu. Atau ini ya in between, kita stuck di masa lalu kan, tapi kita mau mendapatkan cahaya kita atau enggak. Dari sini, dari tanah kembali ke tanah, ya, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Itu. Iya. Tapi kalau dari sisi Kristen, kan di Alkitab tuh ada kalimat begini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, roh jahat di udara. Ya. Karena roh jahat di udara juga bisa mempengaruhi pemerintah. Iya. Karena kalau tidak terpengaruh, masa setega itu gitu. Jadi mau pilih mana? Pilih. Semuanya. Menemukan diri kita lagi. Iya. Pilih menjadi kita diri menjadi sendiri, apa namanya ya, pembawa kedamaian lah. Jadi kalau bisa mungkin sih. Harus bisa dong. Iya. Yang Bunda bilang kita harus selalu bawa cahaya. Harus. Entah itu hanya dari sebuah mau pilih jadi obor, lilin, dupa juga tetap ada cahayanya. Jadi tinggal milih berkorban untuk sendiri, rela mati atau sama yang bawa mati. Iya benar. Kan kalau obor mah iya kan, tinggal choice ada di kita. Jadi memang tahun ini tuh enggak sih dari 2020 ya, kebangkitan. Kan Mongol juga ada. Tapi yang hitam-hitam juga bangkit, kita juga harus bangkit. Dan mereka juga kalau dari sisi kegelapan juga kalau dulu kan selalu underground bergeraknya. Sekarang udah di atas permukaan. Mereka sudah melewatkan. Mongol udah pernah bilang bahwa 2024 akhir masa program mileniumnya, di 2025 akan mulai bergerak secara head to head and face to face. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah lebih ke pendekatan kepada iman masing-masing. Itu aja. Bagus banget Iman pesannya. Ya, jadi pencarian jati diri, mendekatkan kita kembali lagi pada Sang Ilahi. Mensyukuri apa yang yang kita miliki sekarang cuma 100.000, syukuri. Ada yang nggak punya, gitu loh. Jadi karena sekarang kan hawa nafsu dinaikin, kepercayaan kepada Tuhan dibuat low. Generasi Z dan Alpha udah akan mulai tidak lagi mempercayai Tuhan itu ada. Jadi otomatis balik lagi ke kita.
kita berbagi kasih ya, bahkan tanpa pamrih, karena sama siapapun, bukan hanya sekedar sama manusia, sama alam semesta, sama termasuk sama semua makhluknya. Betul. Jadi gambarannya itu gini sebenarnya, karena ini bagus banget. Anggaplah gimana ya, kita ngedeket boleh nggak sih? Anggaplah ini tuh sebenarnya intinya kita gitu. Nah, kita tuh manusia terlalu sibuk di sini guys. Terlalu sibuk di sini guys. Nah, kadang-kadang ada yang, oh inget nih, yuk kita harus mencari. Jadi mencarinya tuh ke arah sono. Tapi sebenarnya kita tuh harus mencari ke sini. Ini this is us sebenarnya. Nah, perjalanan hidup orang, kita ketemu macem-macem kan. Jadi ini tuh gambarannya Mas D ini seperti kita di perjalanan hidup kita akan ketemu layer-layer seperti ini yang akan merubah dan membentuk kita sesuai dengan kitanya mau jadi lebih baik atau enggak untuk menemukan sejatinya kita. Ini cinta sejati di sini sebenarnya. Gitu. Nah, sama kita masuk ke dimensi ini, ke dimensi yang ini dan ini mau kebawa terpengaruh sama yang mana. Gitu. Dan penampakan yang mengerikan seperti ini juga belum tentu mereka ada niat jahat atau gimana gitu. Jadi ini sebenarnya penggambaran tentang personal kita sebagai manusia hidup di dunia. Kalau buat aku ya, jadi bagus banget. Ya dia melakukan ritual itu, ya pasti itu gelap ya. Kalau menurut aku ya satanik ya. Ya dia bawa ya dia tetap melakukan itu. Dan kayaknya juga mempengaruhi yang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Istilahnya the real satanik dari Eropa yang datang ke sini ya ngebawa itu gitu, ngepraktis itu dan sempat menjalankan itu juga gitu pada saat di tanah kita. Nah kalau dari aku pas pada saat aku sensing ini perempuan ini kok aku juga kayaknya seingat aku ya aku juga sempat bilang, Mbak mungkin nggak sih Mbak perempuan ini adalah praktisi atau witch? Witch? Kan. Dan aku curiganya ini kayak dari bagian Eropa, either itu dia pernah gabung dalam satu okultis apa atau sekta apa kita nggak tahu, tapi yang jelas si wanita ini adalah seorang praktisi yang punya energi yang kuat. Ya itu masih sebatas reimajinasi dari apa yang ditangkap melalui rasa kayak gitu. Kan rasa itu tipis ya dan bisa berubah-ubah. Cuman kalau kita ngomongin energi, feel-nya dan sebagainya, sama rata-rata ngerasainnya panas gitu. Panas, kemudian jahat, kemudian manipulatif dan sebagainya. Dan yang paling jelas adalah aku ngeliat dia pakai kalung, terus di ujungnya itu di bandulnya itu ada kayak liontinnya itu kayak botol kecil kaca gitu, terus ujungnya ada iketannya, baru dibuat simpul buat kalung, tapi di dalam kaca itu aku ngeliat ada gumpalan darah. Kayak darah beku apa daging itu ya Mas De ya? Si kalung yang dia pakai itu kan kayak darah itu, serem deh. Diapain bunuhnya? Astagfirullah. Enggak sih, enggak ketemu sih. Karena ramai banget sih, maksudnya aku ngeliatnya banyak. Cuman mungkin ngeliat tapi kan nggak tahu ya. Karena yang datang kan macam-macam gitu. Dari secara timeline pun juga pasti ada macam-macam. Ada yang baru juga ada. Selesai penelusuran, kami semua kembali ke base camp dan kembali ke hotel. Karena keesokan harinya kami akan melanjutkan penelusuran di hari kedua. Bode. Kita kayaknya akan ada yang Asia, Filipina, Malaysia sama Jepang. Ayo kita masuk mobil yuk. Yuk.
Saya kebetulan ada di tim 1 dan saya beserta tim yang lain juga mengeksplor apa yang ada di bioskop Oscar. Dan ternyata memang menurut cerita latar belakangnya bioskop tersebut sudah berganti-ganti fungsi. Nama saya Mur Said, sebagai security komplek Pondok Gitri Indah. Mungkin udah 25 tahun di sini mulai 2007. Bangunan ini udah terbengkalai, udah lama gitu Mbak ya. Dulu sininya bioskop pertama kali, bioskop Oscar gitu. Waktu itu ada Krismon, jadi bioskop ini udah nggak dipakai lagi. Nah, terus dipakai lagi ada yang nyewa lagi gereja. Habis gereja itu udah selesai, nggak ada yang nyewa lagi. Sepengetahuan saya di sini itu banyak kayak penampakan orang jalan, orang perempuan duduk. Kalau menampakkan anak kecil tuh banyak sering. Penampakan anak kecil kadang di dalam, kadang di tangga sini. Mengalami kalau saya sih ya sering sih tidur sini. Kalau udah capek gitu malam tidur ya kita namanya orang Jawa kita permisi gitu. Cuman suara-suara aja gitu, suaranya lelembut gitu. Halo Mas Rusdi, Kak Sarah. apa kabar? Apa kabar, Kak? Bunda Ana. Iya Kak. Mas, Rusdi. Mas Rusdi. Mongol. Rusdi. Oke. Ini langsung opening atau gimana? Langsung. Oke, Saradix. Ini kalian juga kaget kan? Iya. Nah, kalau misalnya suka gentayangan di TikTok, jadi Mas Rusdi ini kalau penelusuran itu sendirian. Wah, mantap. Ada namanya Bangku Iya, sendiri. Kosong TV. Bener-bener dia masuk sendiri. Ya udah dia explore tuh. Bawa kamera sendiri gitu. Bawa kamera sendiri, Nggak takut Mas? bawa nyali sendiri. Kalau Enggak sih. nggak dilempar. Enggak, kalau kaget ya nanti Ayam, bahaya ayam, juga ayam. ya. Lata nanti. Tapi kan live juga ya, live. Live streaming. Tuh, live Ah, streaming. streaming. Kalau live itu biasanya berapa lama? Paling lama sih 3 jam. Paling lama 3 jam. 3 jam. Handphonenya merek apa ya? Kok bisa 3 jam buat live? Oh, iklan. Iya. Iklan. Maksudnya gitu karena 1,5 jam udah merah. Iya benar. Ini juga rekomendasi dari Mas Rusdi tempat ini. Benar. Ini Mas Rusdi bisa cerita nggak? Ini bekas apa sih? Jadi ini bioskop Oscar. Ini dulunya memang pada tahun 1988. Ini memang bangunan ini itu dulu kan nggak ada yang namanya bioskop zaman-zaman sekarang Ya, tuh. nggak seperti Ya, sekarang. dulu mah kayak teater biasa lah, Ya. kecil-kecilan gitu. Kayak kalau kita zaman sekarang tuh nyebutnya layar tancep. Oh iya. Dulu itu tahun 1988. Ini tuh beroperasi ya, dibangun terus beroperasi itu cuma sekitar hampir 2 tahunan. Tahun 1990 udah bener-bener tutup dan akhirnya memang pas udah itu diganti jadi gereja ya, dan ganti lagi terakhir itu sebuah klub malam. Oh, oke. Ya. Jadi dari bioskop, dia 2 tahun beroperasi tutup, kemudian jadi gereja, terus dari gereja tutup, jadi klub. Jadi klub malam. Kontras ya? Ya, itu tobat nakal lagi. Tomat. Cuma ini anehnya nih, Iya. bangunan ini setiap kali ditempati ya, ini tuh udah nggak apa ya, udah nggak
lama gitu usahanya. Jadi setiap ganti usaha ataupun ganti, pokoknya ini memang bener-bener ini tempat ini kayak bener-bener harus dikosongkan gitu. Nggak boleh ada yang nempatin sama sekali. Mau itu dijadiin gereja lah, tempat apapun itu, pokoknya bener-bener nggak bisa lama gitu ya. Nggak bisa lama. Kenapa? Apakah? Nah itu dia. Kita malam ini akan menelusuri, kita cari tahu sebenarnya ada apa sih di tempat ini ya. Iya, Dan malam ini kita ditemenin sama Mas Rusdi. Ini bangku kosong. Kalau bangku kosong nggak apa-apa, asal jangan hatinya yang kosong. Karena nggak ada Bang Fadi, jadi Mas Mongol yang Ya, sekalian kan Mongol gereja lagi. Oh iya benar. Udah nggak ada gerejanya? Udah nggak ada ya? Bekas gereja. Bekas. Iya. Berapa lama ya gereja bersokol? Ini berarti dari terakhir itu klub itu terakhir beroperasinya kapan? Terakhir itu tahun 2018. Oh lumayan. Berarti ya udah hampir 6 tahunan ya berarti. Oh sama umurnya sama DMS ya? Iya kita mau 7 tahun. Ya udah kita langsung masuk aja ya, Ip ya. Oke, yuk kita langsung aja yuk. Kalau dari luar itu rasanya di batin ini tertarik. Wih kayaknya keren nih, dalam nanti ketemu ini itu dan sebagainya. Dan sepertinya saya dalam tanda kutip ada dipancingnya gitu. Jadi sebelum masuk itu saya dipancing oleh satu varian entitas yang menarik rasa penasaran saya. Jadi kan bangunan tua, wah ini pasti banyak nih sosok-sosoknya kayak gitu. Nah, saya terbersit di benak itu ada satu gambaran, mungkin kalau sekarang kunti gitu ya, tapi warnanya hijau. Nah, saya penasaran itu apa. Makanya saya coba masuk langsung, saya cari ini mana nih. Dari awal tapi aku udah ngerasa gini, ada sesuatu di tempat itu yang bikin auranya tuh nggak nyaman. Pas di awal ya aku ngerasa itu. Saya udah pernah di sini. Takut cicak. Aku lebih takut cicak. Kayak banyak tokek deh sini. Banyak tokek kayaknya. Wow, itu kata terlarang itu di sini. Enggak, cuman emang apa ya? Kalau ini masuk ya aku perbedaan dari di luar tadi barusan kita masuk cuman 3 langkah. Kalau aku rasanya langsung berbeda. Kayak ada sesuatu yang bikin nggak nyaman, itu nggak tahu apa. Kita nanti akan lihat. Tapi ini sekarang aku mual ya rasanya ya. Jadi memang ada sesuatu yang di taruh kalau menurutku. Nah ini awal ini yang dedengkotnya ini yang menyebabkan kayaknya jadi apapun itu nggak nyaman rasanya. Iya. Dibuat nggak nyaman ya kalau terusir tuh dibuat terusir aja gitu kalau kita isi itu. Kita aja sekarang kayak mulai nih. Ini udah merinding aja nih Kak. Iya sama merinding. Iya lagi. Merinding. Iya Mas De. Dari awal masuk ya merinding. Iya di awal masuk udah kayak berasa kita nggak boleh masuk. Iya. Nah yang aku lihat kalau misalnya sosok itu yang mirip sosok perempuan ada beberapa. Tapi lebih dari 3 nih. Jadi aku ngelihatnya kok aku agak curiga karena ada kemiripan di antara sosok-sosok ini. Rambutnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang nggak kelihatan cuman kayak mungkin diikat ya itu rambutnya ya. Nah dari bajunya pun ada yang telanjang ada yang pakai kemenan ada, yang pakai rok terusan juga ada. Cuman ada kemiripan semuanya itu perutnya gede. Dan semuanya itu kayak dalam keadaannya tuh gitu loh. Iya. Kalau sedih kan sedih, kelihatan sedih. Kalau ini termenung ya. Iya, tapi termenung bengong. Gitu. Bengong ya, bengong. Cuman kita mesti hati-hati. Tapi kita harus hati-hati karena manipulatifnya kita nggak tahu ya. Di belakangnya mereka ini siapa? Iya benar. Ada sumbernya itu yang mungkin menguasai tempat ini kan kita nggak tahu. Kalau Mas Mongol merasakan apa Mas Mongol? Sedang membaca. Sedang membaca, masih membaca. Nanti Mas Mongol silakan ya kalau merasakan atau apa ya. Karena masih kalau Mongol, kalau yang depan gue nggak terlalu peduli. Tapi yang di belakangnya ini ngeblur. Nanti kita akan ke sana ya. Karena kita bagi-bagi tugas. Blur ini nih, kalau blur dia kayak sebatas
apa namanya ya, selumbar atau apa kayak putih itu good, tapi ini kan agak sedikit. No, it's not good. Iya. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak bahasa kita tuh kalau dibilang tuh kayak mantul, tapi dia pantulannya tuh kayak nggak terlihat sosok nyatanya. Jadi kayak berkamuflase di belakang biar kita tuh, nah itu mau pingin ntar gua itu lagi nih, misalnya di sebelah. Agak mirip ini nggak sih Bun, energi yang dirasakan agak mirip sama sosok-sosok yang biasa dikirim buat paket. Ada. Berasa panas nggak? Panas. Panas Iya, ya, panas ya? panas. Ini udah nggak enak banget nih. Iya. Iya. Ada nih. Iya kan? Ada banget yang bikin kita kayak gini juga Iya. mereka. Soalnya ada kemiripan dari rasa. Betul. Rasa kalau misalnya aku biasanya kan ada yang ngirim-ngirim ke rumah tuh, rasanya sama nih. Pancingannya. Pancingannya, Rasa, jenis sosoknya, dan kayaknya kita harus waspada ya karena ini udah pasti akan dia ada yang di belakangnya gitu. Nah ini kita akan pelan-pelan ngebuka ke sumbernya. Ini cukup jelas sih Mbak. Iya, Wisnu apa yang Wisnu lihat? Dari 3 tadi yang perempuan Mbak sebutin itu, ada yang lain juga, tapi jauh di layar belakang ada puppet masternya, which is warna putih. Dia ngeluarin putih ya warnanya. Putih, tapi ada dia kayak ngikat semua entity yang ada di sini, tapi kita bilangnya benang gaib ya. Iya, iya. Yang menggambarkan keterikatan dari apa namanya si puppet master ini ke sosok-sosok ini ya. Kita lihat. Sosok-sosok yang kita lihat ini sangat manipulatif dan kesedihan yang dijual itu hanya topeng yang dipakai. Fake ya. Tapi kita akan lihat. Lagi opening, aku ketarik ke paling belakang ada satu sosok gitu yang mukanya jahat banget, mocking, kayak ngeledek gitu. Tapi aku ngeliat kayak dia megang tali, aku bilangnya tali gaib. Itu tuh aku juga ngeliat di depan, ada 1, 2, 3, 4 di depannya dia tuh kebetulan di nggak jauh dari tempat dari posisi kita opening di sini perempuan-perempuan yang dalam keadaan hamil, mengandung, kayak diikat sama sosok yang bikin aku sakit itu di paling belakang. Kita mau ke arah mana dulu ya? Ini kok kayak ini basah ya? Oh. Lembab Kak itu Kak. Karena usianya udah lama juga. Iya ya, rapuh ya. Awas Nu. Basah ini ya? Iya. Mas. Ke arah sana berarti. Gak recommended Ya. ini. Iya. Apanya? Nggak Ini loh, bisa. ini loh Mas. Mau Iya, satu, iya. mau satu. Gak enak Kayaknya banget coba rasanya. Sana Mas. Kayak Kak, nggak tahu ya kenapa ya di bagian arah belakang situ tuh. Ayo kita ke sana Iya, yuk. Tuh. Betul. Mas ketarik ke situ. Ya, kita ke Ayo, situ kali ya. Ayo. Gimana nih? Pelan-pelan kita ke sana. Hati-hati tuh ya paku ya jalannya. Sama ada bulb, light bulb gini tadi. Pada saat masuk, semua ngerasain hal yang sama tuh. Tekanannya itu kuat banget, keras gitu ya. Dan cenderung mau ngajak berantem. Terus ada kemiripan sama kalau misalnya aku lagi diserang, ada serangan di rumah tuh, kayak gitu tuh rasanya tuh. Cuman dikali berapa gitu. Bukan mual aja sih, itu udah sakit kepala itu situ. Ke mulut kering nggak sih Nek? Banget. Nelan ludah. Mas De, shieldnya nyala ya. Wisnu juga ya, Nu. Bunda Ini juga. dari tadi nih. Merinding terus Ya, ya. merinding terus nih. Ini malah makin masuk kayaknya berasa kayak Nggak enak ya. pusatnya ada di sini. Betul. Set, kita. Ya. Hati-hati Nadif. Itu katanya di belakang sana tuh ada area yang jebol ya katanya ya. Coba kalau mau cek tuh ke Mas Dipo. Wisnu sama Mas Dipo boleh pelan-pelan Nu, hati-hati. Lihat dikit aja sebentar, tapi nggak usah jauh-jauh Nu. Pokoknya batasannya itu yang new itu, nah jangan lebih dari itu. Coba ya, tes ya. Bau. Oh nggak bisa, ini oh nggak bisa, nggak bisa. Eh, Ini bisa nih. Heeh. kuntinya yang ada taringnya tau gak? Ya. Iya yang yang biasa
kita lihat tuh yang suka buat itu ya kayak gitu. Dan aku gini. Wah iya, berdiriin jebol sih Mas. Jebol segini, tipis. Nggak bisa. Sini Mas Mongol. Nggak bisa jebol sih. Ada apa? Ada Begitu apa? dia. Sini. Ada yang ngintip-ngintip. Ada yang ngintip-ngintip. Di mana? Situ tuh. Sosoknya perempuan? Cewek. Oh. Cewek kecil. Aku lihatnya cewek besar. Karena lebih tinggi. Tadi kan kita lihat bertaring, pas lihat semua cewek tinggi, mesti itu juga nggak sih? Iya, itu. Ya, nggak yang ganggu yang bener-bener ini. Ini tapi gini, aku di deket sini. Seperti tadi yang aku omongin Mas Dey sebelum kita mulai. Aku nanya, ya kita kan nggak tahu ya. Cuman rasanya ini ada hubungannya. Apakah dia ini dukun beranak atau apa? Tapi ilmu hitam nih. Dan ini tuh ada korelasinya dengan sosok-sosok yang ada di sini. Apakah dukun ini masih ada atau udah nggak ada? Tapi energinya itu nggak jauh dari sini. Sama-sama praktisi aja. Ya. Jadi kita lihat mata aja, Ini, maksudnya udah iya, ke situ iya. gitu. Ini dek-dek ya. Ya. Tapi ilmu hitam. Kalau ini kan dukun kampung yang bersihin orang. Beda. Iya, saya dukun kampung. Iya, dek-dek. Iya. Kalau ini apa dek-dek? Dingdek kalau yang ini. Ini nggak enak banget. Nah yang ini yang pacan praktisi cantik lah. Udah kan sekarang udah suka bentuk udah sama. Yang ini dari tadi tuh kayak mau neken Mbak, mau nyerang. Gak enak banget. Panas nggak sih? Ya. Iya panas. Panasnya tuh bukan panas gerah ya. Maksudnya kita panas gerah mah ya udah. Kalau ini kayak neken banget. Kayak bener-bener neken, pengen kita dari tadi tuh keluar loh. Iya ya, kayak nggak boleh diungkapkan. Kayak bener-bener kita nggak boleh masuk. Udah bener-bener nggak boleh masuk ini. Mau bahas ini muncul yang ini, mau bahas ini. Ini rame banget aja. Iya kan rame. Tapi memang didominasi sama perempuan. Yang aktif, yang layar yang paling belakang, dia tuh yang atur semuanya tuh, yang gerakin ini nih. Iya, itu nanti Mas Mongol yang mungkin bisa dapat ke sana tuh nanti. Kita bagi tugas. Mas Dey akan, dia nggak tahu lagi gambar apa ini. Kita tuh bisa explore kemana lagi, Ip? Laut mana? Oh, di sini. Oke, mau langsung ke sana? Boleh. Samperin yang itu. Ayo. Yuk. Dari konten kreator juga, dari Bangku Kosong, itu kayaknya sih juga ada keterikatan dengan lokasi itu. Maksudnya keterikatan itu dia juga nyamber, dia juga terpapar sesuatu yang ada di dalam situ kayak gitu. Nyerang nggak sih? Nyerang kan? Nyerang. Jangan kepancing dua-dua. Jangan kepancing dua-dua. Ya. Wah ini tuh nggak berhenti nih dari tadi nih, nggak berhenti nih. Tuh, lihat deh. Ya, ini bener-bener nggak berhenti nih. Oh. Sini. Ini kayak ada yang merapat nih. Iya. Kayak ada yang merapat nih. Nggak apa-apa. Lumayan ya. Kerasin.
Coba tiketing Mas. Kenapa? Ya. Kayak ada yang ngintip di bagian sini nih. Area sini. Itu kayak emang di bagian sini deh. Terus. Maju. Maju pelan-pelan. Bisa. Yuk. Yuk kita maju pelan-pelan ya. Pelan ya. Yuk Mas Rusdi yuk. Bukan, padahal nggak berkabut, tadi gelap banget berkabut. Nyerangnya kok sama mirip kayak kalau kita lagi diserang gitu Nyai rasanya. Persis. Makanya aku bilang. Mirip sama gitu, bukan mirip sama rasanya kayak gitu. Iya sama. Bukan mirip lagi ya, iya sama. Hati-hati Kak, paku Kak. Iya iya. Terus keras dan nyolok gitu Iya, energinya. Apa nantangin. Tadi berkabut banget berasa. Ya nantangin. Kamar dulu. Kiri. Sini, Nuk. Oh, silakan. Di sini. Wow. Ini rasanya jadi kayak personal, tau gak? Yuk. Mana Wisnu, mana? Yuk, Mas Rusdi masuk sama aku yuk. Ditusuk sih. Kesini. Oh, ini nggak bisa banyak orang masuk tapi? Sini. Ini? Sini. Toilet ya? Mas Rusdi tadi ada ngeliat sesuatu, Ya. juga soalnya. Iya lagi. Siapa yang mau masuk sini sama aku? Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Coba Kak. Yuk. Iya lagi. Oh ini beda. Kan perempuan lagi ya Nyai ya. Tapi lain. Tapi beda, bukan yang tadi. Ini juga ruangan di sini aromanya nggak sedap banget. Iya. Campur bu pesing sama bu setan ini. Astagfirullahaladzim, maaf. Bau ini bau apa? Bau sarang walet. Bau walet. Oh iya, baunya aneh pantesan. Tadi ngelihatnya bayangan kayak bayangan masuk ya? Bayangan masuk. Bayangan masuk. Bayangan masuk. Nanti kayaknya kamu harus explore ke bagian sini ya? titik ini ya. Cuma nggak tahu ya, dari tadi tuh kayak ada yang ngikutin nih. Hah? Siapa? Siapa? Ati. Yang di sini. Iya. Udah berapa lama? Ditanya aja, nggak apa-apa, diajak ngobrol aja. Oh. Ya berarti memang tadi Ada. ini sosok ini. Udah Takut. berapa lama? Ati namanya. Namanya? Ati ya. Ati. Oh. Ati. Kenapa ajak ngobrol? Mbak Ati. Udah berapa lama Mbak di sini Mbak? Oh, nggak tahu. Berarti udah lama, iya. Cukup lama nih. Takut sama yang di sana, takut. Oh. Di bagian belakang. Iya. Dia takut sama di yang bagian takut belakang. tuh ya sama yang di bagian belakang. Tapi kenapa sama yang itu? Hah? Temen? Oh, tempatnya yang tadi ngeliatin ke Mas ini ya? Mbak Ati di sini. Tempatnya. Oh, suka ya. Yo, Mas. Jadi dipancing, minta ke sini buat nyamperin. Aduh, maaf. Dipancing. Iya ya. Oh, izin aku katanya. Oh. Tapi Mbak udah ada yang punya. Tuh. Gimana? Nanti mau ikut pulang? Enggak. Jangan. Boleh. Jangan. Pantesan Masnya dipancing ke sini. Jangan, Mbak. Dipancing ke sini buat nyamperin. Nggak boleh. Ini suka ya hati ya? Emang mau apa sama Masnya? Mau apa coba? Mau apa? Oh, mau kenalan. Ya, Mbak.
Ya ampun. Ganjen nih Mbak Ati nih. Iya pasti. Suka kenapa suka sama emasnya? Ganteng? Atau wangi? Ih, nggak mau ngaku. Mbak Ati umurnya berapa Mbak Ati? 20. Oh iya masih. Dulu memang dari dulu tinggal di sini Ati. Atau dari mana? Oh di sini. Oh. Terus sama siapa aja di sini? Ati sama siapa aja tinggal di sini? Banyak. Pada kenal nggak sama yang di sini? Takut. Oh takut. Kenapa takut? Ati nggak mau keluar dari tempat ini? Nggak mau? Nggak iso. Nggak iso. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ati kenapa bisa? Hah? Nggak ngerti. Oh, apa katanya bahasa Jawa? Juga. Mbak kenapa tak? GR ya Allah. Ya ampun. Mbak Ati. Tuh katanya suka. Mbak Ati. Tuh. Ya so imut banget Ati. Ati so imut banget sih. Mbak Ati kalau boleh tahu yang di belakang apa? Nah. Belum mau jawab deh. Kenapa ditakutin? Semuanya takut sama yang di belakang itu. Oh, bukan Ati aja. Oh, semua takut. Ati memang maaf, Ati memang dari dulu sudah di sini, tinggal di sini dan meninggal di sini. Oh, enggak. Ati berasal dari mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Tersesat. Ati tiba-tiba ada di sini aja. Gitu. Oh, Ati lagi. Pantes. Berapa bulan Ati? 3 bulan. 3. Oh iya paham. Tadi yang dibahas di awal itu. Terus Ati nggak pengen gitu keluar dari sini? Nggak, kalau dibantu? Nggak. Oh nggak bisa. Tiba-tiba burung nyamperin nih, nggak tahu nih. Iya. Kenapa nih? Nyamperinnya ke ini lagi. Ke satu titik doang iya. dia. Tuh. Nah. GR katanya suka. Ati masih ada temennya nggak di sana? Masih ada kan teman Ati ya? Ada dengar suara yang ketawa? Iya. Itu teman Ati. Masnya denger nggak? Dengar di bagian situ. Oh, teman Ati juga sama nggak lagi hamil? Oh, jadi Ati kenal sama yang di sini pada kenal? Oh, kenal. Tapi semuanya pada lagi hamil. Oh. Semuanya berarti di sini, Ti. Oh, di sini berarti semuanya. Jadi yang semuanya yang lagi hamil, teman-teman Ati di situ. Kenapa? Berarti padahal lumayan informasinya ya dari Ati ya. Si Ati cuman berani di situ. Areanya ini. Nah, tapi dia nggak bisa keluar. Aku nggak tahu. Nanti kamu coba deh. Dia seneng banget, dia malu. Nah, aku ngelihat laki-laki mirip sama kamu, tapi lebih pendek orangnya. Di mana Kak? Sini? Enggak, di memori dia. Oh, di memori. Oh, jadi dia terngiang-ngiang. Kalau jadi menurut aku. Jadi itu mungkin laki-laki, mungkin pacarnya atau suaminya, aku nggak tahu. Nah, ini kayaknya, tapi kalau menurut aku sih pacarnya. Jadi dia hamil di luar nikah, terus dia dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Tuh, tapi sebenarnya dijebak. Ini makanya ada sesuatu di balik. Jadi emang kayak jatuhnya kalau menurutku ini pembunuhan gitu. Katanya juga temennya semuanya di sini ya. Itu semuanya sama. Iya. Mirip, maksudnya mengalami hal yang mengalami apa namanya meninggal ketika keguguran lah keguguran, ya. Ada yang keguguran. Pokoknya ada yang hubungannya dengan kehamilan gitu. Meninggalnya tragis. Tapi takut nih dia. Iya. Nah tadi pas sempat nanya ya, dia nggak kayak ke arah nunjuknya ke sini. Iya. Ini aku nggak tahu ini kan apa nih? Ini tuh bagian, kalau nggak salah bagian dalam ya, bagian dalam. Cuma hati-hati ya, soalnya pas tadi masuk ke dalam, coba untuk ke bagian dalam sini, itu memang ada beberapa apa ya? Aku juga nggak tahu nih. Ini tuh akibat dari mereka yang jahilin kita yang ada di sini, atau mungkin dari bangunannya juga nggak paham.
rapuh gitu maksudnya. Iya. Oh, Karena oke. memang dari tadi tuh di bagian dalam banyak sekelebatan. Oh iya oke kita lihat aja nanti. Mau jalan nanti dia kamu bakal explore sendiri kan? Bakal explore. Kayaknya Iya. ini adalah salah satu tempat yang kamu harus datangi nanti. Berarti titik sini. Iya, satu ya kita dapat ya. Dapat satu titik sini ya berarti. Iya. Pasti kalau misalnya sendirian rasanya nanti sensasinya berbeda. Tapi kayaknya dia bakal jagain kamu. Iya kelihatan. Karena disuka tadi. Karena dia suka ya. Ya itu cinta buta sih, Nyai, kalau ke visualnya ya. Iya, iya. Cinta buta. Kan sebenarnya kalau tadi ngeinin dia sebenarnya di sininya ada rasa sedih. Pasti Nyai juga ngerasa tapi ya udah gitu. Karena jadi itu kan udah gede ya, 3 bulan itu kan udah gede. Nah dia tuh nggak mau, dia maunya keep sebenarnya. Walaupun misalnya si laki-laki itu nggak mau bertanggung jawab, dia maunya membesarkan sendiri. Tapi dijebak, jadi dia ke tempat itu terus meninggal nggak taunya karena pendarahan. Punten Nyai, kayak si lakinya kayak punten calo gitu. Dijebak kan artinya. Iya, yang ininya dijebak, kalau ngerasanya ya kayak iniin jebak, ntar udah ini bawa ke situ gitu. Karena ini ngelihat terus visualnya kayak gitu. Jadi laki-lakinya kerja sama dek-dek ya kan, sama dukun maksudnya. Oke, yuk kita keluar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Toilet ya, ada toilet yang dimana ada bunda masuk, mbak masuk, ke situ juga mencoba untuk mencari ada apa dan siapa. Tapi aku kayak ngerasa kayaknya nggak deh, aku mundur aja deh karena terlalu ramai kan, space-nya juga nggak lebar, terlalu sempit. Aku keluar, aku makin sakit gitu. Aku sempet kayak izin sama satu kru siapa gitu, aku lupa. Aku ke depan dulu ya sambil aku gambarin karena aku langsung ada rasa kayaknya gue harus gambarin ini si setan ini deh biar langsung dapet gitu. Ya udah akhirnya aku coba gambarin. Itu yang aku rasain pada saat aku gambar itu panasnya tuh beneran panas kayak aku di oven gitu rasanya. Aku gambar aja sampai netes-netes ini aku keringet. Itu panasnya panas banget. Ya udah akhirnya setelah itu aku baru gabung lagi sama tim. Nggak enak banget lagi di sini. Kalau saya feeling yang paling pusat itu malah yang di bundaran tengah di bawah itu. Jadi kayak ibaratnya satu podium disaksikan banyak mata kayak gitu ya. Kemudian kita itu lagi di tengah. Kayak gitu. Antara di situ sama tempatku berdiri ini sih. Sebelah sini ya? Iya titiknya. Ya. Beuh. Bocil pengirim para bahaya. Ada anak kecil nih kayaknya. Banyak. Bocil kematian. Ada yang manggil suruh ke bagian atas. Hati-hati ya. Iya, anak kecil. Ini deril bocil-bocil kematian. Kecil. Ya. Hati-hati ya. Ini berarti rapuh ya? Agak sedikit ini ya kayak hati-hati kayak. Ini juga plafonnya. Iya, tuh lihat guys di atas. Jadi hati-hati. Iya lagi. Di atas kayak mancing ya. Takutnya ini pancingan doang. Iya. Ini kayak dipelihara sih Mbak, yang kecil-kecil ini. Iya. Mungkin kalau di tempat lain energi sama intimidasinya itu nggak sebrutal ini kayak gitu. Cuman di sini mungkin ada backupnya yang lebih gede. Kemudian dia ya bebas mau ngapain aja itu. Jadi gini Mas D, ini aku lihat yang di tengah sini, ini bisa kita bilang puppet masternya atau dedengkotnya. Wujudnya perempuan ya, aslinya itu jelek banget. Tapi dia ini dulu waktu semasa hidupnya itu adalah praktisi ilmu hitam. Dia digunakan sama sosok yang dia panggil-panggil selama ini. Ya panggil-panggil selama ini, belakangnya ya sosok D lagi. Urunannya ke situ. Ini cukup kuat. Aku nggak tahu ini apa, tapi pakaiannya dia suka menyamar atau memperlihatkan diri sebagai perempuan yang cantik, pakai bajunya kayak apa ya, pakaian
Dia ngarang mungkin sebenarnya, tapi nggak ngarang sih, dia mungkin copy paste dari apa yang pernah dia lihat gitu. Cuman ini kayak pakaian grand mau ke pesta. Maksudnya pakaian rapi yang beda sama apa yang dia kenakan dan wujudnya juga lain. Maksudnya udah gambar apa? Ini kalau saya sebut mungkin kayak kunti tapi hijau. Perwujudan ya dia ini, dia suka ngasih lihat wujud yang ini, yang cantik, yang penggoda juga. Itu banyak korban. Ya, Dan salah satu yang tukang fitnah ke arah selatan dengan pakaian-pakaiannya ini. Jadi orang pikir tuh ya udah kita mujak ke sini, salah satunya ya ini yang kayak gini. Memperlihatkan cantik baju hijau, orang fokusnya ke situ aja. Ini ya, privilege spiritual ya mungkin ya. Iya, supaya baik dukun atau apa percaya kan. Ini iblis yang sejatinya gitu. Nyatanya. Iya, pinter ini. Energinya tapi kunti sih ini kayak iya. kunti kuat gitu. Kunti apa tapi ya? Udah kuntinya kunti. Kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ini udah berlapis-lapis. Terbang juga. Tapi dulunya terbang. ya, manusia ya pernah hidup. Pernah hidup. Wujud aslinya dapat nggak, Mas D? Ditutupi dikasihnya yang ini aja. Dia tuh bener-bener persembahannya ya darah. Aslinya ini ya keriput itu ya? Iya. Oh. Iya. Jelek lah aslinya. Itu udah tua? Ininya aja. Ini tuh dari tadi tuh di bagian sini tuh kayak yang di sini. Nih. Iya dari tadi. Iya. Dipecah. Nggak ke situ. Emang dipecah. Kita coba. Mohon maaf, yang berdiri di situ pusing nggak? Pusing cicilan atau pusing beneran? Ini kan? Coba yuk kita situ yuk. Aku pengen tahu. Yuk. Ini kuat nggak sih? Kuat nih. Mas Rusdi merasakan apa? Dari tadi. Ini di bawah apa ya? Nah kan. Nanti kamu kalau sendiri coba di sini. Terus kamu kayaknya mesti coba dari situ, siapa tahu ada yang ketangkep. Ini tuh kayak perputarannya gini. Tapi dia, ini kuat sih ilmunya, aku nggak ngerti ini ilmu kuno loh. Ini ilmu kuno ini. Ilmu yang tadi kan, nyainya tadi kan. Ya ini, dia dulu pernah punya master atau pernah, apa sih namanya, ngikut orang. Nah itu orang ini ya mempergunakan kecantikannya untuk mendapatkan ya pasti harta apa ya pelet ya tapi ada jalur hitam santet ilmu hitam ini tapi jahat banget loh ini dan tegaan Mbak, sama orang tuh nyawa itu kayak udah mati ya mati kayak gitu ya tapi rasanya. Ini kan kalau misalnya kita tadi si Ati itu ini kan ada praktisi yang memang sengaja mengorbankan apa ya itu pakai janin mungkin ya. Nah itu turunannya banyak jadi mungkin sumbernya dari dia. Jadi kayak turun menggunakan lagi praktisi yang melakukan hal yang sama atau mirip terus gitu. Terus ya. Jadi akan terus dimakannya ya kalau lo kepancing terus jadinya jadi budaknya. Emang kayak pusatnya di sini nih. Soalnya nih banyak banget dupa di sini. Oh iya juga. Banyak dupa nih. Lihat aja lagi deh. Ya soalnya nih
Atau bisa jadi lebih kuat gara-gara ada orang yang sering melakukan ritual di sini, kita nggak tahu. Bisa. Bisa jadi ya. Pas Jadi ya di tengah ya. energinya terus gitu, jadinya tambah muter. Nah Bunda jangan kepancing. Ya kan? Nah Bunda rasanya apa? Mau Enggak. Apa? mau keluar mau nggak ya? Terus apa? Kayak ngelihat aja dari dulu sampai sekarang tanahnya kayak bekas tempat ritual, dan berita ini menyebar, akhirnya orang-orang yang putus asa, orang-orang yang nggak punya uang atau apa pada datang nih ke sini gitu kan, pancing lagi sampai masa ini nih masih ada suka memang yang datang, sukanya ngelihat. Tapi kalau orang yang datang ritual di sini ya disamperinnya sama saya. Kalian mencari tahu terus, cari tahu terus. Saya tidak suka. Emang nggak capek ya? Kamu nggak capek? Capek kan kamu kan kejebak juga sebenarnya di sini. Udah lama nih di sini. Mbah. Mbah siapa Mbah? Mbah Joyo. Mbah Joyo. Mbah Joyo. Tapi bohong. Ini Ceng Mei. Mei. Mbah. Titin Dadang. Mbah jangan bohong Mbah. Capek, Mbah. Jangan kepancing Bunda. Bunda jangan kepancing. Capek. Bunda jangan kepancing Bunda. Mbah itu capek, Nduk. Jangan kepancing Bunda. Ini bukan ini. Kalian mau apa? Nggak mau apa-apa. Kita hanya berbagikan cerita apa yang kita dapatkan di sini. Bukan seperti orang-orang yang datang ke sini kan? Enggak. Biasanya kalau orang datang ke sini mereka minta apa? Mencari sesuatu yang ada di sini. Karena mereka terlalu mendengar konon. Jadi dicari, tapi mereka ikut jadi gila. Gila. Bisikan yang di sini menyesatkan diikuti. Mbah, itu anak kecil tuh kok bisa banyak banget tuh, dari mana itu Mbah? Yang di sini anak kecil itu mereka justru yang liar mencari mangsa. Nakal ya? Kejam. Mereka bohong, bukan anak kecil. Mereka menyerupai anak kecil. Cimei-mei! Bunda jangan kepancing. Cimei-mei! Jangan kejauhan. Bunda dipancing. Bunda jangan kejauhan. Bunda dipancing masuk. Bunda. Bun, balik. Jangan kejauhan. Bunda, Udah balik ke saya. Bun, 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 Bunda, Bun, 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 Bobo angus, Bun, 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 bau gosong, Bun, Bun. Jangan mau kepancing. Bun.
Sanit. Dia main ini, sosok ini tuh main karena urunannya kan demonnya. Ini setan. Belakang-belakangnya. Mereka main ke pikiran kita, ke mental kita, ke ketakutan kita. Psikologisnya yang diserang. Jadi Bunda mungkin ngerasain, Bunda kan selama ini praktek bersihin orang. Terus ketemu orang-orang yang diguna-guna. Akhirnya Bunda yang kena. Bunda yang harus melawan dukun-dukun ini gitu. Nah, Bunda mungkin ngerasain capek loh sebenarnya gitu, dan aku ngerasain banget. Dan Bunda itu kayak mungkin bisa dibilang nggak punya siapa-siapa untuk bisa dia harus bisa sendiri, maksudnya gitu, karena nggak akan ada yang bisa nolong dia kecuali dirinya gitu. Makanya kayaknya lebih personal. Ya. Tentang apa yang dihadapi, dilihat, dirasain. Makanya aku bilang Bunda jangan kepancing. Ngelihat banget gitu Nyai. Di sana ngelihat banget, jahat banget. Gitu. Jadi mungkin jadi personal. Kebayang nggak sih capeknya? Dia kan ngurusin orang terus. Dia nggak tidur berhari-hari, ritual. Tapi untuk orang lain gitu, dan dia harus perang, bukan perangnya dia tapi perang orang lain. Cuman karena dia memilih jalan ini, akhirnya dia harus sebagian dari tanggung jawabnya dia untuk yang menghadapi ini semua karena udah panggilannya gitu. Cuman secara kayak diliatin, iya kan? Diliatin ke sana terus kok jahat banget sih gitu kalian. Ini mau balik tuh diisi semua gitu. Jadi diisi sama yang di sini. Kita ngelihat ke sana sedih, kesel gitu. Kok kalian jahat banget sih gitu. Maksudnya apa sih yang dicari? Iya. Jahat banget. Orang-orang yang datang ke dukun-dukun ini kan sampai hari ini masih banyak. Orang datang ke dukun, bayar dukun ini untuk melukai orang lain gitu. Iya, banyak kayak gitu. Iya, dan tempat-tempat ini juga salah satunya ya memang awal mulanya kayak diserang dulu gitu. Awal mulanya ya, akhirnya jadi. Iya, jadi nggak bisa terus aja gitu. Jadi ini juga kayak antara pribadilah mungkin dulunya di awalnya gitu, ya. Awalnya jadi muter. Terus, jadi terus aja berulang. Gitu ya. Nggak selesai-selesai kayak gitu. Kayak ngelihat, kayak gitu. mungkin kalau Nyai lihat jiwa yang tersesat gitu nggak bisa keluar gara-gara perbuatan dukun-dukun itu. Dan ya dukunnya ada yang masih hidup gitu, yang masih sampai sekarang tuh masih bekerja gitu. Terus kamu dikasih apa sih gitu? Pokoknya udah pengen masuk, pengen pulang nggak bisa, susah. Iya, susah. Emang Bunda mau yang mau diambil tadi, makanya aku bilang jangan kepancing. Tapi nggak apa-apa. Wow. Udah banyak kejadian ya? Banyak banget. Dari awal juga diserang. Jadi Nunu merasa ditusuk dari sini nih, dari ulu hati, terus ke arah jantung. Nah ini yang dari belakang nih, tadi Nunu bilang yang putih itu makin maju dan makin nyolot, makin mau nyerang rasanya. Dan dia makin menampakkan diri kayak, kalian ngapain di sini? Kalian mesti keluar dari sini. Kalau nggak bisa kita serang. Oke, yang Wisnu gambar ini sosok apa? Yang mana, No? Tahu, ini aku dapet ini. Oh. Jadi kayak yang tadi ada. Salah satunya ya? Salah satunya ada. Dan ini jahat banget loh, jahat banget. Tadi ini kalau Nyai nggak tahan di sini dan nggak bilang Bunda, itu yang masuk 100 kali ada tuh. Pengen ngeplos aja tuh masuk kalau ya, nggak karena tadi beda dimensi. Aku yang kayak Bunda, pulang yuk, jangan kepancing yuk. Iya, kalau nggak ketahan, ini yang masuk ganti-ganti karena ngejejer terus. Tadi lihat juga nih, ini yang jahat banget nih. Ini yang oknum juga nih, Nyai, suka dipakai oknum. Ini kan pengirim kan dia. Iya, media maksudnya dipakai media. Ini penting ya lihat gambarnya sih. Maksudnya dirasain apa? Mual nggak sih? Aku dari tadi mual, terus kayak memang dari tadi tuh aku pusatnya ke bagian sini nih. Tuh, kepancingnya ke atas dia. Ke atas ya, sana. Ke atas, dan ini tuh di bagian atas ini, di bagian celah sini. Itu tuh dari tadi tuh kayak ada pala, rambut, nggak tahu mukanya nggak kelihatan soalnya. Pokoknya intinya rambut, tapi pala. lebih kepala dan rambut ya yang jelas. Iya ya. itu. Di sini mana coba center ini? Center mana? Nunu, centerin Nunu. Nih. Ya Allah. Di sini kan? Ruang proyektor ya? Iya di bagian situ. Ini kan? Itu dia. Ya itu dia Mbak, situ Mbak. Okay. Bahaya tapi itu, maksudnya aku takutnya
kayak dipancing ke sana jebol aja gitu loh takutnya. Iya, kayak tadi di awal kita dipancing juga ke arah yang bisa jeblos. Ini tadi lihat banget nih. Ini jahatnya jahat banget jahat ini. banget, nggak bukan yang jahat gitu, jahat aku banget. sampai panas gitu deh kayak. Iya. Tapi udah deh, aku gambarin aja deh. Tadi Mas Rio juga lagi gambar kan, aku juga ya udah aku keluar dulu deh. Dan yang kayak gini tuh banyak ya. Banyak. Kayak rombongan gitu loh. Bener. Suka teriak. Iya lagi. Nah, itu dia. Itu Cerewet. tadi sempet kayak sebagian dari ininya, tapi badannya nggak segede ini, ada juga tuh. Iya. Ada juga tadi. Rame ya? Berasa rame. Nggak berat loh Bunda tadi. Hah? Kita nariknya, waduh Bunda, kok jauh banget mainnya gitu. Iya. Ngelihat kayak dilihat-liatin, terus termasuk ya ngelihat mereka juga, ngelihat perbuatan mereka juga. Aku penasaran Mas, sampean saya seneng penelusuran live dan sebagainya. Andai kata ini dibuat kayak grid ya, grid B, C, D dan sebagainya, yang tempat ini yang dengan rasakan itu gridnya apa kira-kira? Dari yang pernah didatangin. Kalau aku ini grade A. Udah grade A berarti. Ini grade A. Kan ya. Ya. Karena ini juga nyerang nih. Nah, iya. Nyerang. Jadi buat penelusuran tuh kita nggak nyaman gitu loh Mas Dey. Kayak gitu ya. Iya, kayak waktu Klaten, makanya aku bilang Bunda jangan yuk. Iya, Nyai juga kan suka kayak gitu karena ngerasain kalau ngelihat orang kayak gitu, siapapun yang nggak kenal Kepancing kita. jauh. Nggak boleh. Takutnya jebol ya, Ip. Kalau sampai sini aman. Kalau sampai mana? Maksudnya sampai atas masih aman. Asal jangan di satu titik yang bersamaan orang-orang. Makanya tadi kan Iya, mencar kali ya. Tuh kalau nggak dipegang, yang masuk 100 ada tuh. Iya, emang banyak banget. Ganti-ganti, jadi tiba per detik gitu. Iya. Tek gitu. Terus aja kitanya dikeluarin, ini Ada lagi. Makanya tadi Bunda, yuk kamu bisa sendiri aku gitu. Karena kamu sendiri yang bisa balik. Sakit rasanya. Kayak dipancing kemana-mana, Bang Mongol tadi ke sana, Mas Wisnu ke sana. Iya. Jenengan ke Kalau situ. dari sisi gua, ini tempat ini sebenarnya ada sesuatu yang salah. Dulu kemungkinan besar waktu ini jadi gereja pernah melakukan eksorsisme. Pernah melakukan pelepasan kepada seseorang dan yang dilepasin ada di sini. Dan itu bukan dari klinik, tapi bukan dari okkultisme. Kemungkinan salah satu mungkin di tempat ini dulu pernah satu orang didoakan oleh pendeta untuk, kalau bahasa Kristennya itu pelepasan di sini, dibawa ke ruangan di situ karena dalam 1 jam tidak selesai. Nah, demonsnya ada ketinggalan di sini. Kan? Itulah kenapa gua ngambil garam dan gula. Ini garam sama gula. Buat apa? Itu. Kalau dalam dunia satanik, penetralisir. Garam. Nah, demonsnya ini netep di sini. Orangnya sampai sekarang nggak selesai. Dan sosok itu ditidurin di sini waktu pelepasan. Manifestasinya di sini. Supaya tidak mengganggu kegiatan ibadah, dibawalah ke ruangan di bawah sana. Jadi nyampur di saat gereja selesai, kontraknya disambung oleh pap menggunakan klinik. Otomatis jadi semacam kayak sahabat. Oke, kita berdua bisa menguasai tempat ini. Sampai Tuhan datang, di tempat nggak akan pernah beres sebelum 2 ini diberesin. Satu frekuensi ya? Iya, karena gue ngelihat langsung dia tidur di sini dan sosok demons itu ada di bawah. Dekat kamar mandi tadi. Ini aku panas banget loh ini. Panasnya panas. Keringetan. Ya, ini sekarang. Kepala. Selama Mongol diundang DMS, baru hari ini aku keringetan plus sakit kepala. Iya, rasanya di kepala sini ya. Pas kepala.
Aku udah berapa kali belum. Dulu pernah lari. Kalau ini bukan lari, tapi kayak takut. Bun. Di belakang deh kayaknya deh. Udah gue jaga di sini. Ini siapa? Soalnya ada yang ngintipnya langsung begini. Di belakang situ titik. Terus dari situ ya? Nah, dari situ di tadi. Siapa? Masih belum. Gereja nggak aware. Tanya saya siapa? Yang itu bukan sih? Yang itu bukan sih? Bukan. Coba lihatin. Ini ya. Ada siapa? Iya nyeringai. Nih, ini ya. Ini kenal ini enggak? Itu, iya udah. Saya siapa? Oh, bisa ngapain aja. Bagaimana kalau kita demonstrasi? Matiin lampu. Itu nggak ada makin jelas. Ceweknya Makin nunjukin jelas. muka. Gak apa-apa. Ngomong makin jelas itu. Lihat tuh. Ini. Boleh tolong di bawah ada orang satu ya? Ini sih. Ini. Muntain aja, No.